Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sofyan Jumaidi dari kelas 12 TKR 3 nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan perbaikan kerusakan sistem kemudi velg beserta kelengkapannya. Sistem kemudi adalah salah satu sistem pada mobil yang berfungsi untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Cara kerjanya yaitu apabila roda kemudi atau steering wheel diputar, maka batang kemudi atau steering column akan meneruskan tenaga putar ke roda gigi kemudi atau steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putar ini sehingga dihasilkan momen puntir yang lebih besar dan diteruskan ke steering linkage. Steering linkage akan meneruskan gerakan steering gear ke roda depan. Jenis sistem kemudi pada mobil ada dua, yaitu mode recirculating ball yang banyak digunakan oleh kendaraan menengah sampai berat, dan model rack and pinion yang banyak digunakan oleh kendaraan ringan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sistem kemudi dapat sesuai dengan fungsinya yaitu: A. Kelincahannya baik. B. Usaha pengemudian yang baik. C. Recovery atau pengembalian yang halus. Pemindahan kejutan dari permukaan jalan harus seminimal mungkin. Konstruksi sistem kemudi. Konstruksi utama pada sistem kemudi pada umumnya ada tiga, yaitu Staro, 1. Steering column, 2. Steering gear, 3. Steering linkage. 1. Steering column. Steering column atau batang kemudi merupakan tempat poros utama. Steering column terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran steering wheel roda kemudi ke steering gear, dan kolom tube yang mengikat main shaft ke bodi. Ujung atas dari main shaft dibuat meruncing dan bergigi, dan roda kemudi diikat ke tempat tersebut dengan sebuah mur. Steering column juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadi tabrakan. Steering column dipasang pada bodi melalui bracket column tipe breakaway, sehingga steering column dapat bergeser turun pada saat jadi tabrakan. Bagian bawah main shaft dihubungkan pada steering gear melalui flexible joint dan universal joint yang berfungsi untuk memperkecil pengiriman kejutan yang diakibatkan oleh keadaan jalan dari steering gear ke steering wheel. Di samping mekanisme penyerapan energi pada steering column kendaraan tertentu, terdapat sistem kontrol kemudi. Mekanisme steering lock berfungsi untuk mengunci main shaft. Mekanisme tilt steering berfungsi untuk memungkinkan pengemudi menyetel posisi vertikal kemudi. Mekanisme telescopic steering berfungsi untuk mengatur panjang main shaft agar diperoleh posisi yang sesuai dan sebagainya. Ada dua tipe steering column, yaitu A. Model collapsible. Keuntungan: apabila kendaraan berbenturan atau bertabrakan dan steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, main shaft column atau bracket akan runtuh sehingga pengemudi terhindar dari bahaya. Kerugian: main shaft kurang kuat sehingga hanya digunakan pada mobil penumpang atau mobil berukuran kecil, konstruksinya lebih rumit. B. Model non-collapsible. Keuntungan: main shaftnya lebih kuat sehingga banyak digunakan pada mobil-mobil besar atau mobil kecil, konstruksi sederhana. Kerugian: apabila berbenturan dengan keras, kemudinya tidak dapat menyerap goncangan sehingga keselamatan pengemudi relatif kecil. 2. Steering gear. Steering gear berfungsi untuk mengarahkan pada roda depan dan ruang waktu bersamaan, juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Steering gear ada beberapa tipe, dan yang banyak digunakan adalah tipe recirculating ball dan tipe rack and pinion. Ada beberapa macam bentuk steering gearbox, diantaranya A. Model worm and sector, B. Model worm dan sector, C. Screw pin, D. Screw and nut, E.
mode recirculating ball. F. Mode rack and pinion. 3. Steering linkage. Steering linkage terdiri dari rod dan arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Beberapa tipe steering linkage yaitu A. Steering linkage untuk suspensi rigid. B. Steering linkage untuk suspensi independen. 4. Steering wheel. Ada beberapa macam roda pengemudi yang ditinjau dari konstruksinya, yaitu A. Roda kemudi besar. B. Roda kemudi kecil. C. Roda kemudi elips. 5. Steering shaft. Steering shaft atau poros utama kemudi berfungsi untuk menghubungkan atau sebagai tempat roda kemudi shaft gear. A. Pitman arm. B. Relay rod. C. Tie rod. D. Tie rod and ball joint. E. Knuckle arm. F. Steering knuckle. G. Idle arm. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.